Hai, selamat datang lagi di channel YouTube kami. Kita balik lagi ke studio nih ya. Kali ini kita akan ngebahas satu gadget yang buat saya pribadi yang misalkan buat teman-teman nih, kalau misalkan emang kita ketika buka laptop langsung klik browser atau buka YouTube yang mirip kayak saya, ini cocok banget. Kita langsung aja ke barangnya. Ini ada Samsung Chromebook 4 ya. Samsung Chromebook 4. Nah, ini kita lihat dulu dari segi desain. Desainnya bagus ya, metal ininya. Nah, terus ada fitur apa aja? Yang pertama di sini ada eh, ini Type C ya. Ini buat ngecas bisa, casannya kayak gini. Type C to Type C. Tuh. Ini tinggal colok aja ke sini. Ini cepet banget kok ngecasnya. Terus selain lubang Type C ada apa lagi? Di sini ada untuk micro SD ya. Micro SD, slot micro SD. Terus ini ada jack audio juga di sebelah kirinya. Nah, di sebelah kanan ini ada USB 3.0. Nah, ini buat apa? Buat security ya, buat yang kayak gembok alat elektronik gitu ya. Nah, kita buka dulu. Atau sebelum kita buka, kita ke spesifikasi singkatnya dulu. Ini ukuran layarnya 11,6 inci ya. Coba kita buka. 11,6 inci. Terus resolusi layarnya itu HD LED display 1366 kali 768. Terus teknologi layarnya ini anti reflektif. Jadi di bawah cahaya juga masih tetap kelihatan dan masih tetap jelas dan bagus. Terus ini prosesornya. Emang ini Intel Celeron. Prosesornya N4020 N4020 ya. Ini kecepatannya itu 1,10 GHz up to 2,70 GHz. Kapasitas memorinya, RAM-nya 4 GB. Terus di sini, nah di sini yang menarik, beratnya ini nggak nyampe 2 kilo. Ini cuma 1,18 kg. Berarti ringan untuk dibawa-bawa ya. Terus di sini apalagi, tadi RAM-nya udah 4 GB ya, 4 GB. Tadi udah dijelasin ada apa aja kelengkapannya. Jadi pas kita beli itu cuma ada biasa surat kayak apa, kitab-kitab suci gitu, terus kepala charger sama kabel chargernya ini C ke C ya, sama laptopnya. Nah, tadi saya bilang kan kita tuh harus membeli sesuatu barang itu sesuai dengan kegunaannya. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh buka laptop langsung browsing atau langsung buka YouTube. Nah, ini cocok banget nih buat mahasiswa atau untuk pelajar, terus untuk mengerjakan semua pekerjaan yang tidak memerlukan apa ya, spek yang tinggi gitu, kayak cuma ngetik-ngetik atau misalkan nonton film atau ngedit video ringan yang durasinya pendek, ini bisa. Nah, cuman di sini karena dia tidak bekerja sama dengan Windows ya, jadi di sini produk Google semua, bahkan ada Play Store-nya juga. Kita di sini yang udah saya download, salah satunya itu kayak misalkan WPS Office, Adobe Acrobat, Canva, sama Zoom, CapCut, TikTok dan yang lain-lain lah. Semua yang ada di, tapi nggak semua yang ada di Play Store support di sini. Karena ini emang benar-benar terbatas ya. Nah, untuk sebentar ya. Nah, terus kapasitasnya ROM-nya berapa sih? Ini cuma 32 GB. Makanya ini
udah support sama Google Drive gitu. Jadi untuk nyimpan file, berbagi file atau sharing file itu sangat mudah. Walaupun sebesar apapun itu cukuplah di sini. Jadi kita nyimpennya di Google Drive aja, nggak harus di laptopnya. Nah, kenapa ini bisa menggantikan laptop saya yang sebelumnya? Karena saya juga nge-review dari Gadgetin ya, David Gadgetin, dan apa yang dia omongin itu di situ bener. Karena contoh kita buka YouTube atau apapun itu, aplikasi yang dibuka di sini itu tidak beban pekerjaannya itu, proses pekerjaannya itu tidak di laptop ini, tapi di server aplikasi tersebut. Makanya walaupun dengan spesifikasi yang sangat sederhana, tapi untuk kinerja ini benar-benar sangat cepat. Apalagi kalau misalkan dipakai untuk bekerja online. Contoh gini, semahal apapun misalkan MacBook atau misalkan laptop gaming, ya apapun itu laptopnya, kalau emang misalkan kita sering dipakai online, kalau misalkan nggak ada internet, ya sama aja dia laptop online kan, ya offline kan. Nah itu juga sama aja, ini nggak jauh beda sama misalkan MacBook atau misalkan Asus ROG misalkan ya. Nah itu sama aja, kalau misalkan nggak ada internet, ya laptop biasa gitu. Cuman untuk pengerjaan offline kayak misalkan editing video atau gambar, foto, nah itu mereka bisa kerja offline-nya emang lebih optimal dibandingkan di sini. Ini emang untuk editing video yang ringan-ringan aja. Untuk misalkan gambar juga yang ringan-ringan aja, misalkan di Canva atau apapun itu. Ya paling gitu aja. Terus gini, kan pasti banyak nih yang punya laptop seperti ini. Kita sharing aja di kolom komentar seperti biasa. Apa aja sih kelemahannya, apa aja sih kelebihannya yang belum saya sebutin misalkan ya. Ya nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Jangan pokoknya kita sharing pengalaman. Bang, yang saya ternyata baterainya gini. Oh iya, satu lagi masalah baterai nih. Ini kan diklaim sama Samsung kan 10 jam. Ya. Ini udah saya pakai dari 100% sampai habis itu dengan pemakaian nonton YouTube, terus misalkan ngedit video ringan, ngedit gambar ringan, kayak misalkan poster buat menu makanan istri saya. Nah itu bisa sampai 12 jam lebih. Itu mungkin Samsung di sini merendah untuk meninggi gitu. Dia mengklaim 10 jam, tapi ternyata ini kapasitas baterai ini kekuatannya setelah dicoba secara langsung sampai 12 jam. Dan untuk pengecasan dari 0 sampai 100 itu kira-kira 4 sampai 5 jam lah udah penuh lagi. Ya paling gitu. Terus untuk harga nih ya. Harga di toko ijo kemarin ini saya beli itu sekitar 1,8 dengan free ongkir itu. Belum sama cashback dan lain-lain. Pokoknya harga di tokonya itu tertera 1,8 Ya mungkin gitu aja. Jangan lupa untuk sekali lagi untuk sharing di kolom komentar. Untuk yang belum like atau subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan komen. Pokoknya kita berbagi semua pengalaman yang punya Chromebook Samsung Chromebook 4 ini di kolom komentar. Biar apa? Biar kita saling berbagi pengalaman. Mungkin karena saya masih pas belinya baru, nggak ada masalah. Mungkin kalau yang udah pernah 1 tahun pemakaian, ada kendala apa aja, itu bisa kita sharing ya. Pokoknya jangan lupa ya. Cukup gitu aja. Sekali lagi ini bukan unboxing, ini review singkat. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe dan komen. Oke, bye.